Wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz Samsul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Semoga Ibu juga enggak segera sehat kembali. Ya. Baik, para mahasiswa semester 4 khususnya yang mengambil mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah dan Kemuhammadiyahan pada semester ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini akan menyelenggarakan kuliah umum Kemuhammadiyahan, di mana kuliah umum Kemuhammadiyahan ini diprogramkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sebagai penyelenggaranya adalah Lembaga Pengembangan Pondok Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, baik para mahasiswa dan Ustaz Samsul yang berbahagia, kuliah umum Kemuhammadiyahan ini nanti akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Samsul Hidayat MA yang nanti akan berikan kuliah umum pada kita semuanya. Baik, semester 4 mata kuliah Kemuhammadiyahan ini ada program kuliah di kelas. Kemudian ada program PKL, yakni kuliah di lapangan yang dilaksanakan kurang lebih 7 minggu. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah kuliah di kelas, tentu sudah, kemudian juga sudah terjun ke lapangan. Dengan maksud para mahasiswa kuliah di lapangan ini untuk mengetahui langsung seperti apa kegiatan yang dilaksanakan oleh ranting dan cabang se-Solo Raya. Maka para mahasiswa diterjunkan ke Sabang dan ranting se-Solo Raya. Baik, untuk lebih lanjut, mari kita awali hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Samsul yang saya Bismillahirrahmanirrahim. hormati dan para mahasiswa yang berbahagia, tema kita pada pagi hari dan siang nanti, yakni tentang akidah wasatiyah Muhammadiyah. Tolong para mahasiswa mencatat ya, mencatat dan meresum temanya akidah wasatiyah dan akidah wasatiyah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Siapa beliau? Beliau ini adalah Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, saya ulangi, Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Juga sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, periode yang kedua. Selain itu juga beliau sebagai dosen pasca sarjana UMS dan lain sebagainya. Dan lain-lain masih ada lagi yang belum sempat saya sampaikan, nanti biar ditambah lagi. Baik, waktu untuk pemaparan materi nanti kurang lebih ya 30 menit sampai 45 menit, ya, atau secukupnya lah. Nanti kemudian ada waktu untuk tanya jawab dengan para mahasiswa. Baik, karena ini Bapak Kepala LPIK baru tindak ke Lamongan, sehingga tidak bisa memberikan sambutan. Oleh karena itu, langsung aja kuliah umum pada pagi hari ini, waktu sepenuhnya kita sampaikan, kita berikan kepada Ustaz Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz Samsul. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Pak Dr. Andes Saifuddin MAG yang dirahmati Allah sebagai dari LPP bidang IK LPPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian adik-adik, teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengikuti perkuliahan kemuhammadiyahan, calon-calon kader bangsa, pemimpin bangsa, pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dan juga pemimpin di lingkungan Muhammadiyah. Begitu juga pemimpin Aisyah bagi mahasiswi-mahasiswi, dan juga akan berkiprah dimanapun untuk memperbaiki kehidupan umat manusia umumnya dan umat Islam lebih khususnya, dan lebih khusus lagi adalah lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam agenda kuliah umum kemuhammadiyahan. Jadi di kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu ada materi yang mungkin tidak diberikan di perguruan tinggi di luar Muhammadiyah dan Aisyah, yaitu kemuhammadiyahan. Materi kemuhammadiyahan ini dimaksudkan agar mahasiswa Universitas Muhammadiyah dimanapun berada, khususnya Untas Muhammadiyah Surakarta, yang pertama adalah mengenal dari dekat Muhammadiyah, sehingga mahasiswa benar-benar bisa memahami, mengenali apa itu Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengenal, memahami, tentu bagi yang memiliki komitmen untuk berjuang di jalan Allah, berjuang menegakkan agama Allah, sebagiannya ada yang menjadi kader-kader pemimpin pimpinan Muhammadiyah. Ada juga yang menjadi pengelola atau pegawai amal usaha Muhammadiyah. Ada yang menjadi aktivis pengajian Muhammadiyah Aisyah, baik di tingkat ranting, cabang, daerah, bahkan sampai di tingkat wilayah dan pusat. Dan tentu ada yang berkiprah di masyarakat luas, mungkin menjadi pegawai negeri, pegawai-pegawai swasta di lembaga-lembaga di luar Muhammadiyah, tapi dengan memahami Muhammadiyah, maka akan dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan tajdid, maka yang perlu diperkuat adalah pusat, ya, pusat atau inti dari kita bersama itu adalah akidah. Dari akidah lah akan menggerakkan seluruh lini gerakan Muhammadiyah ini, seluruh lini gerakan kita, ya. Karena akidah itu kan disebutkan al-imanu
tasdikun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi apa namanya, akidah menjadi titik pusat yang menggerakkan lisan kita, hati kita, bahkan kaki dan tangan kita. Kalau akidahnya benar, maka pikiran kita menjadi benar. Ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan kebenaran, dan juga gerakan tangan dan kaki kita menjadi gerakan tangan kaki yang benar. Maka pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema akidah wasatiyah Muhammadiyah. Apa itu wasatiyah? Tadi ini kok agak sedikit macet nih. Ya. Ya, baik. Akidah wasatiyah Muhammadiyah. Wasatiyah itu artinya tengahan, wasat itu tengah. Sehingga kalau kita melihat pertandingan olahraga, apakah itu sepak bola, apakah itu voli, apakah itu bulu tangkis, itu ada wasitnya ya. Wasit itu penengah yang akan menentukan apa namanya permainan itu menjadi permainan yang baik ya, permainan yang benar ya, yang jujur, yang fair play, kira-kira begitu ya. Maka seorang wasit menjadi itu menjalani tugas yang berat untuk melakukan itu ya. Itulah wasatiyah. Di wasit itu penengah. Kalau ada pelanggaran ya disebut pelanggaran, maka dihukum. Kalau sepak bola ada pelanggaran, apakah pelanggaran ringan, mungkin dengan tendangan bebas, pelanggaran berat yang berada di kotak penalti, maka ada hukuman tendangan penalti dan lain-lain. Itulah wasit ya. Wasatiyah berarti akidah yang tengahan. Akidah yang menjadi penengah dari akidah-akidah yang menyimpang. Jadi akidah tengah ini akidah yang benar, berada di tengah-tengah, yang kalau di dalam Islam tentu bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini makna dari kata wasatiyah ya. Tengahan, moderat ya. Akidah yang moderat. Muhammadiyah mengembangkan akidah yang moderat, akidah yang tengah-tengah, pas di tengah sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita melihat kenapa Muhammadiyah perlu akidah wasatiyah ini, karena Muhammadiyah itu memiliki identitas perjuangan yang sedemikian rupa, ini menjadi diperlukan oleh seluruh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, gerakan Islam, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Artinya seluruh geraknya berdasar kepada ajaran Islam, dan gerakannya adalah untuk mendakwahkan Islam ya, untuk mensosialisasikan Islam. Yang sedang tidak apa namanya, tidak giliran bicara, mikrofonnya bisa di mute ya. Ya, gerakan Islam berarti
Muhammadiyah itu berdasarkan ajaran Islam dan untuk kepentingan kemuliaan Islam. Itulah gerakan Islam. Yang kedua, gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah semua gerakannya dalam rangka untuk mendakwahkan Islam. Muhammadiyah punya rumah sakit dalam rangka dakwah. Muhammadiyah punya universitas dalam rangka dakwah. Muhammadiyah punya sekolah-sekolah dalam rangka dakwah. Muhammadiyah pun bergerak di bidang olahraga dan seni. Misalnya ada persatuan sepak bola Hizbul Waton, ya. Sehingga di antara pemain-pemain PSHW ada yang menjadi pemain sepak bola di Timnas U23 yang kemarin berhasil meraih untuk sampai ke semifinal, ya. Meskipun tidak bisa sampai ke final, tapi bisa sampai ke semifinal. Ketika mengambil posisi ketiga pun masih belum berhasil. Ketika ada bonus permainan yaitu playoff bersama Guinea untuk memperoleh tiket menuju Olimpiade juga belum berhasil, ya. Ya udah, itu apa namanya, prestasi yang maksimal bisa dicapai oleh timnas kita yang di dalamnya ada 3 atau 4 mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah yang di antara mereka juga pemain PSHW, ya. Ada dari UM Surabaya, ada dari UM Unimuda Sorong, ada UM Jakarta dan sebagainya. Itulah semuanya dalam rangka dakwah, dakwah, dakwah bilhal, ya. Kemudian gerakan tajdid. Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, artinya di dalam mendakwahkan Islam. Yang pertama, tajdid itu kembali kepada ajaran Islam yang murni, bersumber kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber Quran Sunnah. Itu tajdid yang pertama adalah pemurnian, dan tajdid yang kedua adalah pembaharuan, modernisasi, sehingga organisasi Muhammadiyah, amal usahanya dikelola dengan cara-cara sistem modern. Perguruan tinggi Muhammadiyah juga terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya misalnya dari segi peningkatan mutu pengelolaan, sehingga perguruan tinggi Muhammadiyah banyak yang mencapai derajat atau prestasi sebagai program studi yang unggul, bahkan termasuk universitasnya juga sudah unggul. Paling tidak ada 5 atau 6 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah sudah mencapai derajat akreditasi unggul, ya. Untuk prodi-prodinya sudah ratusan yang mencapai unggul, ya. Di UMS saja sudah ada 70% dari prodi-prodi yang dimiliki, sekitar 70 prodi sudah mencapai derajat unggul. Ini dalam rangka mewujudkan tajdid itu, ya. Nah, di antaranya maka kemudian dengan tajdid itu dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di UMS tahun 2002 yang lalu melahirkan suatu pesan yang sangat kuat dalam bentuk naskah yang menjadi panduan gerakan Muhammadiyah untuk memajukan umat Islam dan memajukan bangsa Indonesia, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Nah, ini gerakan Islam. Jadi seluruh perjuangannya didasarkan kepada ajaran Islam.
Islam sebagai satu-satunya agama yang benar yang diridhoi Allah dunia dan akhirat. Itu didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, Ali Imran 19, 85, dan juga Al-Maidah ayat 3. Muhammadiyah seperti yang diputuskan dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 tidak sepaham, ya, tidak sepaham dengan paham pluralisme agama dalam hal ini, yaitu pluralisme yang mengarah kepada relativisme dan sinkretisme. Relativisme itu artinya menganggap semua agama benar benar semua atau tidak ada yang benar semua, itu relatif. Muhammadiyah memahami, meyakini ya Islamlah satu-satunya agama yang hak. Yang kedua, paham sinkretis. Sinkretis itu menggabungkan agama-agama. Ya, agama nggak boleh dicampur aduk. Nah, agama harus dijaga kemurniannya masing-masing. Nah, saya kira itu juga menjadi amanat ideologi negara kita Pancasila, supaya masing-masing pemeluk agama menjalankan agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya, tidak boleh dicampur aduk. Nah, itu gerakan Islam. Yang kedua, ini ayat-ayatnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Tadi ayat-ayatnya Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Maidah ayat 3. Di antaranya itulah. Nah, yang berikutnya gerakan dakwah. Seluruh gerak langkah Muhammadiyah adalah dalam rangka mendakwahkan Islam dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara yang bijaksana, bimbingan yang baik, dan adu argumen dengan cara yang baik. Berdebat dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di dalam melaksanakan dakwah ini ditujukan kepada perorangan dan kepada masyarakat banyak. Dakwah fardiyah, dakwah orang per orang, tapi juga dakwah jamaiyah, dakwah kepada kelompok-kelompok orang. Ada kelompok anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, pemuda, remaja gitu ya. Tapi ada juga kelompok komunitas petani. Sehingga di Muhammadiyah ada Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Kelompok pedagang, ada Saudagar Muhammadiyah, dan seterusnya gitu ya. Ini apa namanya, langkah-langkah dakwahnya Muhammadiyah. Ini ayat-ayat yang melandasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Surat Al-Imran 104, Ali Imran 110, An-Nahl 125. Tadi yang saya baca An-Nahl 125. 104 Al-Imran saya kira sudah sangat terkenal, dan saya kira para mahasiswa UMS, teman-teman mahasiswa sudah familiar dengan ayat 104 Ali Imran ya, sudah hafal semua. Insya Allah. Yang apa Arab semua ya? Nah, kemudian ya, yang ketiga adalah gerakan tajdid. Oh, ini slide tajdidnya kelewat ya, kehapus tadi. Jadi apa namanya, tajdid tadi saya katakan adalah yang pertama kembali kepada kemurnian Islam. Jadi kita berislam itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya. Sumbernya berarti Quran dan Sunnah. Tapi di sisi lain, karena kita hidup di zaman modern, dan kemodernan ini akan terus berkembang dari masa ke masa, maka kita juga melakukan pembaharuan. Dan itu sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah juga. Mungkin kalau sudah membaca buku kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh LPPIK itu, di bab 1 itu
ada hadis Nabi ya, hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang berbunyi innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Ya, itu nanti bisa dibuka di Kemuhammadiyaan bab 1 ya. Di sana penegasan Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid itu merujuk kepada hadis Nabi juga. Nah, sehingga tajdid memiliki dua makna, sekaligus memurnikan kembali kepada Quran Sunnah, tapi juga mengikuti perkembangan, mengikuti dan mengarahkan ya. Jadi enggak hanya mengikuti saja. Mengikuti sekaligus mengarahkan kemodernan, kebaharuan supaya baru pembaharuannya, modernisasinya bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, tapi juga selalu sejalan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka Muhammadiyah menegakkan akidah wasatiyah itu dalam rangka mewujudkan 3 dimensi identitas tadi, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid. Nah, itu semuanya juga sejalan dengan misi Al-Quran. Kalau kita bisa membaca Al-Quran secara komprehensif, maka kita akan mengenali misi umum Al-Quran, dan inilah yang juga diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Misi yang pertama meluruskan, memurnikan akidah umat Islam. Meluruskan, memurnikan akidah umat Islam. Yang kedua, memuliakan akhlak. Kita sudah sering mendengar hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misi membenahi ibadah. Ini kurang H ya. Membenahi ibadah. Nah, dulu umat Nabi Muhammad pada masa Nabi melaksanakan dakwah di negeri Mekah dan Madinah, umatnya, kaumnya adalah kaum disebut sebagai kaum jahiliyah. Jahiliyah ini bukan semata-mata bodoh, tapi juga jahiliyah itu mereka tidak mau, tidak menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menerima keimanan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga mereka beribadah semaunya sendiri. Nah, inilah Islam hadir untuk membenahi ibadah. Maka kemudian dalam bidang akidah, terkait dengan akidah ada tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Di samping ada tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, kemudian misi yang berikutnya adalah memakmurkan alam dengan menegakkan kebajikan dan perdamaian. Menegaskan misi manusia, misi Islam itu adalah memakmurkan alam, itu sejalan dengan misi manusia sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang menegakkan hak asasi manusia. Terutama Islam itu memiliki 5 hak asasi manusia. Yaitu yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal, pikiran. Sedang apa? 1, 2, 3. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Sehingga 5 hak asasi yang paling pokok ini ya.
agama, kemurnian agama harus dijaga agar umat Islam katakanlah sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Kemudian menjaga jiwa, tidak boleh saling bertikai sampai melukai, menumpahkan darah. Tapi justru hifdzun nafas menjaga jiwa ini menjaga kesehatan masing-masing. Apabila sakit disuruh berobat, suruh mencari obatnya dan sebagainya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, sehingga umat manusia disuruh mencari obat. Juga mengembangkan ilmu pengobatan. Maka di UMS ada fakultas ilmu kesehatan, ada fakultas kedokteran, ada fakultas kedokteran gigi. Ini termasuk bagian dari misi Al-Quran, yaitu hifdzun nafas dan seterusnya. Kemudian juga ada misi kemukjizatan Al-Quran tuh ya. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat paling agung sepanjang hidup manusia. Jadi dari 25 rasul yang disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran, kemukjizatan terbesar dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Nah, sekarang akidah ya. Karena kita bicara akidah wasatiyah. Akidah artinya keyakinan yang kuat di dalam hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk perkataan dan dalam bentuk gerakan anggota badan kita, dan itu akidah itu akan menjadi landasan. Ya. Jadi di sini disebutkan akidah secara terminologis adalah kebenaran aksiomatik yang diterima oleh manusia dengan keyakinan penuh dan menjadi landasan dalam beramal. Sumbernya tentu Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah As-Sahihah, yakni As-Sunnah Al-Maqbulah. Fungsi akidah sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan. Seorang dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik bila akidahnya kuat, akidahnya benar. Sehingga semakin kokoh akidah seseorang, semakin dia akan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau akidahnya lemah, salah, maka amalan ajaran agama akan lemah dan juga salah. Nah, ini hubungan antara akidah dengan bidang-bidang yang lainnya. Dalam ajaran Islam, Muhammadiyah memahami ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah akidah, yang di tengah itu. Aspek pertama adalah akidah. Yang kedua akhlak. Jadi kalau Muhammadiyah memahami setelah akidah adalah akhlak. Akidah sumbernya Quran Sunnah, akhlak sumber utamanya Quran Sunnah, tapi juga dari akal pikiran manusia dalam bentuk adat istiadat yang tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Misalnya kalau akhlak yang bersumber dari adat di Jawa itu misalnya anak muda ketika melewati orang-orang yang lebih sepuh, maka dia menghormatnya dalam bentuk bisa membungkukkan badan untuk menghormat orang yang lebih sepuh sambil mengucapkan sesuatu yang menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Mungkin model seperti itu tidak ditemukan di daerah yang lain, yang bukan di Jawa gitu ya, atau bahkan di luar Jawa, di luar Indonesia. Nah, itulah akhlak, yang nilai-nilai akhlak yang baik bersumber dari adat istiadat atau budaya tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga ibadah. Kalau ibadah pasti sumbernya Quran Sunnah. Yang dimaksud
ibadah di sini adalah ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya itu ya. Maka ibadah-ibadah ini tidak boleh mengambil sumber yang lain ya, kecuali apa namanya hanya Al-Quran dan As-Sunnah dia. Jadi ibadah khusus nih ibadah. Sholat, sholat itu sumbernya ya petunjuk Quran dan hadis. Nah itu ya, itu ibadah. Itu Muhammadiyah mengajarkan seperti itu. Nah, tapi Muhammadiyah tetap menghormati pihak-pihak lain yang memiliki beda pandangan. Jadi kita tidak memaksakan paham kita kepada orang lain. Tapi ketika apa namanya mahasiswa itu mengikuti pendidikan dan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah, mungkin dia tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah, cara pikir sebelumnya berbeda dengan Muhammadiyah, diajak untuk bisa memahami cara pandang Muhammadiyah, tapi diajak memahami, nggak dipaksa. Ya, tapi ya karena ketika berada di kampus Muhammadiyah ya harus ngerti, paham gitu ya. Perkara ketika di rumah kembali kepada paham aslinya nggak masalah. Tapi yang jelas ngerti, misalnya Muhammadiyah mengajarkan apa namanya ibadah sholat itu doa iftitahnya lebih memilih Allahumma ba'id baini. Yang lainnya biasa menggunakan Allahu Akbar kabiro. Atau ada yang pakai ini wajah tu wajahia dan seterusnya. Muhammadiyah memandang yang pakai wajah tu wajahia, yang pakai Allahu Akbar kabiro, yang penting bisa menunjukkan dalil hadisnya atau sunnahnya, yaitu silahkan saja. Tapi ketika masih menjadi mahasiswa UMS ya kudu apal Allahumma ba'id misalnya. Kalau apal nilainya tinggi, kalau nggak hafal nilainya di bawahnya. Jadi kira-kira gitu. Tapi apa namanya wajah tuh atau Allahu Akbar kabiro selama ada dalilnya nggak apa-apa itu dipakai. Tapi ya tadi ketika di sekolah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah ya mencoba memahami. Nah, aspek yang terakhir yaitu muamalah. Muamalah duniawiyah itu ada muamalah dalam jual beli, ekonomi, ya, muamalah dalam budaya. Ini kalau yang ini lebih kepada kalau yang ibadah khusus tadi pokoknya harus sesuai. Tapi kalau muamalah ini ya bisa tajdidnya pembaharuannya bisa lebih luas. Misalnya dalam jual beli perdagangan sekarang ada e-commerce ya, ada e-commerce. Alat tukar untuk jual belinya kalau dulu harus berupa uang, sekarang sudah nggak mesti uang, pakai e-money, pakai wallet atau e-money, pakai kiris ya, bayar sekarang mahasiswa kalau makan di warung, warungnya sudah menyiapkan kiris, maka nggak perlu pakai uang, tapi cukup pakai HP itu, nah nanti kan sudah terbayar. Ya, ini ya. Nah, maka pokok-pokok akidah ini saya kira di ketika Baitul Arqam sudah dikaji sehingga tidak perlu saya apa namanya jelaskan keseluruhannya ya. Pokok-pokok akidah antara adalah berupa rukun iman yang 6 itu saya kira semuanya sudah, dan pokok-pokok akidah menjadi spirit atau menjadi ruh ya, menjadi spirit atau menjadi ruh bagi kehidupan seorang muslim dalam ibadah, akhlak, dan muamalahnya.
serta bangunan peradabannya. Maka kalau akidahnya lurus, maka akan melahirkan aktivitas peradaban yang membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, kalau secara ilmiah ya, secara ilmiah keberagamaan kita itu yang disebut dengan religiositas itu bisa dilihat dari 5 aspek. Ini sebagai seorang mahasiswa ya melihat agama juga dari sudut pandang teori-teori ilmiah. Nah, 5 aspek atau dimensi itu yang pertama beragama kita harus memahami agama secara kognitif. Ya, di situ adalah dimensi intelektual. Jadi di dalam beragama, dalam Islam ya, harus ada berdimensi intelektualnya. Nggak boleh agama hanya ikut-ikutan, harus dipahami, disadari dengan pemahaman yang komprehensif. Kemudian dimensi keyakinan atau ideological, dimensi pengalaman experiential. Jadi kita beragama itu mengalami, kita praktek dan mengalami, dan prakteknya sama, bisa jadi pengalaman antara satu dengan yang lain berbeda. Sama-sama mempraktekkan sholat 5 waktu. Si A memiliki pengalaman tertentu secara spiritual di dalam jiwanya, gitu ya. Si B punya pengalaman yang lain lagi. Itu sama-sama sholat 5 waktunya. Nanti puasa juga begitu. Sama-sama puasanya mulai sahur jam setengah 4 atau jam 4 atau jam 3. Nanti maghrib berbuka sama. Sama-sama laparnya. Tapi punya pengalaman spiritual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah pengalaman ada pengamalan, dimensi ritual, pengamalan. Pengamalan juga begitu, antara yang satu dengan yang lain mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan dari segi karena kemampuan. Ada yang sudah bisa membayar, mungkin sebagai mahasiswa sudah mampu membayar zakat, misalnya begitu ya. Karena sebagai mahasiswa dia berkarya, kemudian menghasilkan uang, menghasilkan harta yang mencapai nisab. Nah, kemudian dia mengamalkan syariat tentang zakat atau infak atau sedekah. Tapi mungkin ada mahasiswa yang belum memiliki kemampuan sampai itu. Dari situ ada perbedaan karena hal seperti tersebut itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi konsekuensi. Jadi beragama memiliki konsekuensi. Misalnya kalau dalam Al-Quran disebut inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, ya. Maka orang yang melaksanakan sholat itu pasti akan mulai terkendali ya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya mungkin bertahap juga cara mengendalikan pikiran dan perbuatannya itu ya. Jangan kemudian kita melihat teman kita, saudara kita, wis sholat pirang-pirang tahun kok cek ngelakoni perbuatan-perbuatan seperti itu misalnya gitu ya, perbuatan yang menyimpang. Jangan, justru kita ajak untuk ya kita bersama-sama mengendalikan ucapan kita, perilaku kita supaya menjadi perilaku yang baik sebagai konsekuensi dari beragama gitu. Jadi saling mendukung, menopang satu sama lainnya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita lewatin aja. Jadi inti sari akidah Islam, kalau kita ke Arkanul Islam, maka
inti akidah Islam itu adalah ucapan syahadat kita ya. Kita mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya sudah hafal. Maka kita ucapkan, kemudian secara intelektual kita Jadi pahami. ada PPT-nya, Cuk. Konsekuensinya tentu adalah kalau asyhadu an la ilallah kita bertauhid. Kalau asyhadu anna Muhammad kita mengikuti jejak langkah tuntunan dari Rasulullah. Itu inti sarinya. Maka makna la ilallah adalah kita mendeklarasikan diri untuk membebaskan diri kita dari bentuk ketundukan dan penghambaan kepada selain Allah. Kita hanya tunduk dan menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita taat kepada manusia dalam rangka taat kita kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Ini juga dalam dasar-dasar akidah itu adalah adanya usulut tauhid atau prinsip-prinsip ketauhidan. Yang pertama adalah tidak mencari Rabb, ya, la Rabba illallah, tidak mencari Rabb selain Allah. Tidak mencari penolong, la waliya illallah, kecuali Allah. Dan tidak mencari hakim, la hakima illallah. Jadi penetap hukum, pelindung, dan Rabb yang mengasuh kita, mencipta, memelihara kita hanya Allah Ta'ala. Itulah dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pernyataan kita bahwa kita hanya mengikuti beruswah hasanah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurnaan terhadap syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita menekankan ketauhidan, untuk menguatkannya mengikuti syariat, tuntunan, wahyu atau sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya itu merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat apa itu Az-Zumar apa ya, lupa saya, in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dituntunkan oleh Rasul tidak pernah dari pikiran Nabi sendiri, tapi bersumber kepada wahyu Allah. Nah, maka akidah wasatiyah harus menghindari hal-hal yang merusak akidah. Ini saya kira juga sudah dipelajari ketika Baitul Arqam. Akidah ya, Baitul Arqam yang pertama itu bicara akidah. Akidah. Ada kufur, ada syirik, dan fasik dan sebagainya ya. Ini hal-hal yang harus kita hindari supaya akidah kita terus dibimbing oleh Allah kepada akidah yang benar. Sehingga syirik pun kita pelajari dirinci sedemikian rupa dalam kajian di Baitul Arqam. Itu ada syirkul istiqlal, ada syirkut tabaid, ada syirkut takrib dan sebagainya ya. Itu sudah kita pelajari saya kira itu ya. Cuma lupa apa enggak itu monggo ya. Enggak boleh lupa harusnya yang kita pelajari. Syirkul istiqlal itu mengakui adanya Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan yang punya kedudukan sendiri-sendiri, sehingga Tuhannya menjadi banyak. Gitu. Tapi kalau syirkut tabaid itu sebenarnya kita mengakui Tuhan itu hanya Allah, tapi dalam beribadah masih terpengaruh ada kekuasaan-kekuasaan di luar
Allah. Sirkut takrib juga begitu. Kita sebenarnya mengakui Tuhan ilah itu hanya Allah. Tetapi kita masih mendekatkan diri kepada hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan di luar Allah Ta'ala. Ini semuanya hal-hal yang harus dihindari oleh kita semuanya, dan inilah menjadi misi dakwah Muhammadiyah. Nah, ini syirik dalam bentuk yang nyata yang bisa kita lihat di lingkungan masyarakat kita. Ada jimat, ada guna-guna, ada sesaji, ada ramalan-ramalan. Kemudian juga kita dikenalkan di dalam Al-Quran ada kata-kata tauhid. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 255, 256 ya. Setelah surat ayat kursi itu ya. Ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghut. Taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah, yang dengan menyembahnya kita terperangkap dalam sikap dan tindakan syirik. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu puncaknya setan ya, puncaknya setan yang kemudian disembah. Nah, maka yang kita perjuangkan di gerakan dakwah Muhammadiyah ini, saya kira juga gerakan-gerakan dakwah yang lainnya ya di luar Muhammadiyah juga punya misi yang sama ya. Misalnya teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, kemudian Majelis Ulama Indonesia, semuanya mengajarkan akidah tauhidnya. Akidah tauhid yes, tahayul, taklid, bid'ah, khurafat no. Jadi ini perusak akidah yang kuno ya, yang kuno itu TBC. Sudah sejak dulu ada tahayul, ada taklid. Tahayul itu kepercayaan yang mitos, tidak ada pembuktinya, baik bukti berupa dalil maupun bukti-bukti berupa data-data. Misalnya sesuatu yang dianggap misalnya kalau ini termasuk kategori takhayul itu, di Jawa dulu kalau ada burung perenjak itu berbunyi-bunyi ngoceh di depan rumah kita, wah ini mau ada tamu besar, ada tamu jauh gitu. Nah itu termasuk takhayul itu ya. Nah, taklid itu mengamalkan agama tanpa dasar, hanya ikut-ikutan itu taklid. Bid'ah berarti mengamalkan agama yang tidak punya dalil, tidak ada dasarnya. Tapi tidak semua hal harus dibid'ahkan, itu yang harus kita pahami. Bid'ah ini hanya khusus urusan ibadah yang sifatnya khusus ya. Kalau di luar itu ya nanti dikaji dulu, jangan langsung dibid'ahkan semuanya. Benar khurafat itu keimanan yang menyimpang, maka TBC no. Nah, sekarang yang penyimpangan bersumber dari peradaban modern, ada sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Ada yang nambah lagi siisme, Syiah. Nah, Syiah ini sebuah kelompok sekte yang lebih banyak bersumber kepada tradisi Persianisme, Persi. Jadi Islamnya malah sedikit, yang banyak Persianismenya. Itu Syiah itu. Maka TBC no, sepilis no, tapi akidah tauhid yes. Itulah akidah wasatiyah yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga mengikuti apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini saya kira tidak hanya Muhammadiyah, tapi yang lain-lain seperti Nahdlatul Ulama, mungkin juga MTA, mungkin juga yang lain-lainnya ya. Ada Persatuan Islam atau Persis, ada Al-Irsyad. Itu mengikuti pemahaman Majelis Ulama yang menfatwakan ada 10 kriteria bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang menyimpang atau sesat. Yang pertama mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Itu rukun iman, rukun Islam itu wajib. Rukun iman berarti wajib kita imani, kita yakini. Rukun Islam juga demikian dan bahkan wajib kita praktekkan, kita amalkan. Kemudian meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i, tidak sesuai Quran Sunnah. Meyakini turunnya wahyu, adanya wahyu setelah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai penutup. Ya. Sehingga nggak ada lagi wahyu Allah setelah Al-Quran. Dalam arti, dalam bentuk wahyu berupa kitab. Ya. Kitab terakhir ya Al-Quran. Mengingkari keaslian dan kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu la raiba fih, jelas. Nah, kemudian melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah penafsiran yang sudah diajarkan sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, sampai ulama-ulama berikutnya yang ahli ilmu Al-Quran. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini ada yang kelompok namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Baik itu mengingkari sebagian maupun mengingkari keseluruhan. Melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Itu jelas sekali ya. Nah, kemudian ada juga yang melecehkan, merendahkan sahabat Nabi. Ini terutama adalah kelompok Syiah. Sahabat Nabi ya itu adalah teladan kita ya sebagai generasi awal Islam yang ditunjukkan oleh Al-Quran agar kita mengikuti mereka. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul. Mengingkari Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Ada orang-orang yang bahkan mengaku jadi nabi atau meyakini tokoh tertentu menjadi nabi padahal nabi terakhir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya dulu ada sholat itu ya supaya kita sholatnya menjiwai ya harus kita terjemahkan. Apalagi kalau jadi imam harus menerjemahkan bacaan sholat itu dalam bahasa para makmumnya. Itu susah itu. Nanti kalau kita mengimami makmum itu berasal dari berbagai negara, nanti lama sekali sholatnya kan harus diterjemahkan. Ya. Jadi alhamdulillah saja diterjemahkan bahasa Sunda, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian utara itu misalnya bahasa Rembang misalnya gitu. Nah, tidak boleh itu ya. Jadi ini nanti kalau begitu ya, sholatnya lama sekali itu. Mengubah pokok-pokok ibadah. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dasar yang jelas. Dasar yang jelas. Inilah saya kira hal yang penting sebagai bagian dari perjuangan Muhammadiyah bersama gerakan-gerakan dakwah Islam yang lainnya
untuk menegakkan Islam yang sesuai dengan petunjuk Nabi, petunjuk Quran dan Sunnah, dengan tetap mengikuti dan mengarahkan kemodernan sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, sehingga eh, dinul Islam yang kita dakwahkan menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira sudah sekitar 40 sampai 50 menit. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Saifuddin. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mendiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Samsul Hidayat telah menyampaikan materi kuliah umum pada pagi hingga siang hari. Fatihah Muhammadiyah. Baik, tadi telah disampaikan pada kita semuanya bahwa beliau telah memulai dengan ada 3 identitas perjuangan Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid, di mana seluruh perjuangan apa ini mendasarkan pada ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, baik itu dalam surah Ali Imran maupun Al-Maidah. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, bahwa seluruh gerakan langkah Muhammadiyah adalah dalam rangka mendakwahkan Islam. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, mentasdid, memurnikan ajaran Islam kembali pada aslinya yang telah terkotori, telah terkontaminasi dengan budaya ataupun kondisi-kondisi sekelilingnya. Nah, semua gerakan tadi sesuai dengan misi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disampaikan dengan beberapa misi tadi, ada misi memakmurkan, meluruskan, memurnikan akidah Islam sampai pada kemujizatan Al-Quran. Itu pula hubungan antara akidah keberagamaan yang meliputi akidah mendasari akhlak. Dengan berakidah yang benar, maka munculkan akhlak yang benar pula, yang baik dan benar. Juga akan membawa pada ibadah, khususnya ibadah khusus, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan muamalah yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Disampaikan pula dengan keberagamaan atau religiositas yang meliputi pengetahuan, keyakinan, pengalaman, pengamalan, dan konsekuensi. Disambung dengan akidah, musyrik, dan sebagainya tadi. Baik, saya kira pemaparan sudah selesai dan masih ada kesempatan cukup banyak bagi kita semuanya. Silakan para mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Silakan. Silakan para mahasiswa. Halo, para mahasiswa. Silakan siapa yang bertanya, menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Mungkin dari bapak-bapak ada Pak Sunarno, bapak yang lain, Pak Artono, memulai tanggapannya. Di forum chat, chat. Oh ya, oh di forum chat ada. Nah ya, oh ini ada pertanyaan Ustaz Samsul. Oke. Mohon penjelasan tentang akidah salafiyah. Ustaz. Salafiyah. Ya. Baik, terima kasih.
apa namanya, yang dimaksud akidah salafiyah itu ya akidah yang dirumuskan, ya, akidah yang dirumuskan oleh generasi salaf. Generasi salaf itu berarti generasi awal Islam. Kalau dalam Quran istilahnya as-sabiqunal awwalun. Ya, kalau di Muhammadiyah itu jarang menggunakan kata-kata salaf, ya. Yang digunakan adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun tadi sudah saya baca Al-Baqarah At-Taubah ayat 100 itu. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi akidatus salaf berarti akidah yang dianut, dikembangkan, diajarkan oleh generasi as-sabiqunal awwalun. Siapa itu sabiqunal awwalun? Yang pertama adalah kaum muhajirin. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang bersama Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian disebutkan di situ wal ansor, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Al ansor berarti adalah sahabat-sahabat Nabi dari penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat, memberikan pertolongan. Ansor itu kan penolong, ya. Memberi pertolongan kepada Nabi, menyediakan rumah dan sebagainya, bahkan atau kebutuhan-kebutuhan itu disediakan oleh kaum Ansor untuk diberikan kepada kaum Muhajirin, sehingga antara Ansor dan Muhajirin ini terjadi hubungan yang akrab, saling bantu membantu, saling menolong satu sama lainnya. Bahkan misalnya dalam riwayat disebutkan ada sahabat-sahabat Nabi yang ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah itu istrinya atau mungkin suaminya tidak ikut hijrah, ya, karena dia tidak tidak yakin benar dengan ajaran Islam, sehingga dia tidak ikut hijrah bersama suaminya, sehingga dia di di Madinah ya sudah istrinya ditinggalkan karena istrinya tidak meyakini Islam lagi, karena kalau meyakini Islam diajak hijrah mesti harus ikut hijrah. Maka ketika sampai di Madinah oleh kaum Ansor disiapkan juga istri, di supaya sahabat Nabi kaum Muhajirin ini ketika hijrah di Madinah juga memiliki rasa tenang, ya, karena di Madinah mendapatkan keluarga lagi. Nah, itulah generasi awal. Kemudian nanti ada generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Tabi'in itu generasi yang hidup bersama sahabat-sahabat, tapi mereka nggak sempat ketemu Nabi. Itulah tabi'in, ya. Nah, itulah generasi awal yang diyakini masih terbimbing, ya, karena masih dekat dengan masa Rasulullah SAW. Nah, itulah maka akidah mereka kemudian sering disebut dengan akidatus salaf. Nah, beda dengan istilah salafi sekarang, ya. Salafi sekarang itu ya kalau kita berhusnudzon kepada mereka, ya mereka yang ingin berakidah, beribadah, berakhlak sesuai generasi salaf, dan keinginannya yang tinggi sehingga mereka menamakan diri mereka sendiri dengan golongan salafi, kelompok salafi, kira-kira gitu, ya. Nah, tapi apa betul-betul seperti itu wallahu alam, ya. Nah, dalam prakteknya kan mungkin macam-macam juga, ya. Ada yang mengaku salafi yang satu dengan yang mengaku salafi yang lain,
ketika berbeda pendapat tengkar juga ya, harusnya kan nggak gitu ya. Kalau beda pendapat ya sebelum bisa disatukan perbedaannya itu ya saling menghormati dulu. Saling menghormati, kemudian nanti didiskusikan lagi sehingga bisa menjadi satu pandangan yang sama. Itulah yang disebut dengan aqidatus salaf ya. Jadi kalau di HPT itu memang ada kata-kata minas salaf ya di akidah. Yang dimaksud minas salaf di situ ya akidah yang dipegangi oleh para sahabat Nabi, para tabi'in yang merujuk kepada ajaran Nabi bersumber pada Quran dan Sunnah. Itu di HPT Kitabul Iman ada kata-kata minas salaf di situ maksudnya ya. Al-firqatun najiyah minas salaf gitu ya. Jadi itu karena mengajarkan tentang akidah rukun iman, maka kalau akidah ya rujukannya kepada yang perujukan generasi yang orisinil. Generasi orisinil ya Nabi sendiri, para sahabat, dan paling paling akhir adalah para tabi'in. Itu saya kira yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Samsul. Kemudian saya sedikit apa ya, semacam info aja terkait dengan salaf itu tadi. Pak Dr. Tri Giatno, PDM Kendal kalau nggak salah itu. Beliau telah menyampaikan pengajian Nadoroh di PDM Boyolali dan menyampaikan tentang apa itu titik pisah ya, istilah titik pisah Muhammadiyah dengan Salafi dan juga termasuk apa telah dibukukan itu tulisannya itu sehingga sampai sekarang dijual atau di toko Muhammadiyah itu ya. Nama judulnya menjadi Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Nah, di antaranya itu di dalamnya saya sedikit baca itu ada tentang hal halal. Halal itu yang Muhammadiyah akan membolehkan ya. Kalau salah itu tidak, itulah di antara isinya. Ya itu sekedar info aja. Jadi sudah dipasarkan di toko Muhammadiyah dengan judul Perbedaan. Saya lanjut itu tentang itu. Ya. Kemudian ini masih ada akhlak ya di Yaman yang semakin ya canggih dan modern ini kan. Ini ada pertanyaan lagi tentang LGBT ini dan free sex. Ini bagaimana menanggulangi generasi Z ini ya dan hidup yang lebih dominan dengan HP ataupun medsos ini berkaitan dengan akidah. Enggak mungkin bisa dikomentari dijawab Ustaz Samsul monggo. Ya. Apa namanya tantangan modernitas ini memang Oke. semakin kompleks ya. Tantangan modernitas semakin kompleks. Apalagi generasi-generasi muda, generasi Z ya. Seperti para mahasiswa sekarang ini kan ya tantangannya lebih berat daripada generasi-generasi terdahulu. Misalnya generasinya tadi yang bertanya sebelumnya Pak Winarno tadi ya. Pak Winarno ketika jadi mahasiswa mungkin tantangannya belum seperti sekarang. Nah, tapi kalau generasi Z yang tantangannya makin berat, dia bisa menjaga marwahnya kira-kira begitu ya. Bisa menjaga keistiqomahannya, bisa menjaga kemurniannya dalam beragama, itu pahalanya bisa berlipat ganda. Lebih besar daripada generasi yang dulu yang tantangannya tidak seberat sekarang. Ya, maka eh, cara menanggulanginya bagaimana? Ya, alhamdulillah kita di kampus Untas Muhammadiyah Surakarta ini pendidikan keagamaan kita disampaikan secara
simultan dan komprehensif ya. Ada teori dan praktek. Nah, teori dan praktek ini saya kira termasuk salah satu cara dalam menanggulangi. Nah, kemudian ada kajian-kajian seperti mentoring, ya, di dalamnya mengkaji bagaimana membaca. Pertama mungkin bagaimana membaca Al-Quran, tapi sampai ditingkatkan bagaimana memahami Al-Quran. Kemudian juga ada gerakan untuk ya ya mungkin awal-awalnya terpaksa ya seperti gerakan apa itu cinta subuh, cinta subuh yang digilir dari fakultas dan prodi tertentu ke fakultas dan prodi yang lainnya secara bergiliran sehingga semuanya mengalami. Nah, itu mungkin awal-awalnya terpaksa bangun sebelum subuh, harus harus bangun, kemudian berangkat ke masjid kampus, kemudian sholat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah ba'da subuh. Nah, kemudian diakhiri dengan apa? Sarapan bersama. Meskipun kadang-kadang persediaannya terbatas, ada yang enggak kumanan gitu ya. Tapi ini kan apa namanya salah satu cara ya, salah satu cara untuk menanggulangi berbagai macam budaya yang menyimpang dari agama. Tentu juga mahasiswa membuat kelompok-kelompok. Ada kelompok MPQ, mahasiswa pencinta Quran. Ada kelompok mahasiswa yang menjadi apa itu relawan, relawan mujahid masjid, pejuang masjid. Ada mahasiswa apa itu lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu cara ya dalam menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, apalagi dengan berbagai perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sudah susah untuk dibendung ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan yang berat, tapi kalau bisa dihadapi dengan seksama, satu sama lain, sesama mahasiswa saling membantu satu sama lain, saling menasehati dengan cara yang baik, didukung oleh program-program dari kampus, dari lembaga, dari fakultas, dari prodi, sehingga apa namanya kita disibukkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa mengeliminir kegiatan-kegiatan yang negatif atau yang menyimpang yang bisa mengganggu, merusak akidah, ibadah, dan akhlak kita. Insya Allah itu terus kita lakukan di kampus tercinta ini. Coba. Ya, baik. Ini ada lagi Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika orang tua ingin saya bekerja di bidang lain yang tidak sesuai dengan posisi saya? Haruskah saya tetap menjalaninya untuk mencari ridho Allah dan orang tua? Ini pertanyaan dari Mbak Musyarofa. Ya, baik. Oke. Jadi dalam hal ini terkait apa ya? Mungkin komunikasi akhlak antara muamalah antara anak dan orang tua dan anak. Nah, itu yang pertama ya bagaimana bisa dimusyawarahkan dulu, diskusi yang baik, yang terbuka, komunikatif, yang bisa membukakan hati masing-masing. Insya Allah kalau bisa melakukan diskusi itu akan ada jalan keluar. Jadi memang kadang-kadang orang tua kita sudah punya keinginan apa kita mau kerja di bidang ini, tapi orang tua enggak kamu harus ikut ini, padahal itu bukan passion kita ya. Maka itu yang pertama ya kita upayakan dulu Antara untuk diskusi, berdialog ya secara terbuka, secara bijak gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu orang tua bisa memahami sehingga kita bisa menjelaskan saya punya passion
kerja di bidang ini, keuntungannya ini, kelebihannya ini, kalau bisa diutarakan dengan baik dan bijak, insya Allah bisa saling memahami, ya orang tua akan bisa memahami kita dan kita bisa melaksanakan. Tapi kalau memang orang tua sudah pokoknya gitu ya agak susah gitu, nanti bisa minta tolong pada keluarga yang lain untuk bisa memahamkan. Kalau sudah mentok ya kita mencari ridho orang tua itu tentu lebih bagus. Dan begitu. Wallahu alam bisa karena ini kan satu problem yang mungkin masih bisa diatasi tapi bisa juga tidak bisa diatasi. Ya, mungkin. Mungkin masih ada lagi sambil menunggu, sekedar info aja bahwa penggunaan mahasiswa WMS terkait dengan akhlak tadi ya, penggunaan medsos dan sebagainya itu kan UMS atau dalam hal ini LPK juga mengadakan itu Arkom untuk semester 1 dan 2 ada akidah, ada akhlak materinya, kemudian ada BAPS, tadi juga ada cinta subuh yang sudah disampaikan tadi, nah studi yaitu mahasiswa calon-calon sudawan itu supaya ikut sholat jamaah di masjid, sholat jamaah subuh di masjid dan Rais ini. Kemudian ada materi 1 hari, dan materinya itu diantaranya ada Muhammadiyah dan leadership, kemudian ada ibadah, jadi bagaimana sarjana sarjana WMS itu ibadahnya benar, mulai dari toharohnya, sholatnya dan sebagainya. Kemudian ada materi akidah akhlak, akidah lagi, akhlak lagi, membekali para calon-calon syudawan itu bagaimana memiliki akidah yang kokoh dan memiliki akhlak yang karim, baik. Dan ada lagi materi karakter sarjana WMS. Karakter sarjana WMS bagaimana menjadi alumni WMS itu berkarakter yang baik dan lain sebagainya. Baik, nampaknya sudah belum ada lagi ini. Ya. Mungkin ada pesan-pesan atau closing statement dari Ustaz Samsul. Iya. Alhamdulillah perkuliahan kuliah umum kita sudah selesai dengan materi akidah wasatiyah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu memperjuangkan dakwah kepada masyarakat secara umum, kepada umat Islam untuk apa namanya, supaya umat ini memiliki akidah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah akidah wasatiyah. Jadi tengahan itu tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak mengurang-urangkan. Jadi dalam Al-Quran kita dilarang berlebih-lebihan dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Tidak boleh hulu. Hulu itu berlebih-lebihan sampai menyulitkan diri dalam beragama. Tapi juga kita tidak boleh, kalau bahasa Jawanya itu ngentengke, ya, ngentengke. Sehingga apa namanya, beberapa yang diajarkan kemudian kita tinggalkan. Nah, itu yang kita lakukan adalah yang wasatiyah, yang tengahan, sesuai, yang pas, sesuai petunjuk Quran dan Sunnah. Meskipun ya untuk bisa mencapai itu kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan semua mahasiswa kita, teman-teman, mahasiswa UMS, ketika nanti lulus menjadi sarjana dan berkiprah di masyarakat, membawa manfaat yang besar bagi masyarakat secara umum, umat Islam khususnya, juga Muhammadiyah, tapi juga tentu bagi bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita memerlukan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang berkualitas, kualitas ilmunya, kualitas agamanya, kualitas profesionalitasnya, dan seterusnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita
lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sebanyak-banyaknya kepada Terima kasih Pak. Ustaz Dr. Samsul Hidayat MA yang telah menyampaikan kuliah umum pada kesempatan pagi hingga siang hari ini bertema Akidah Wasatiyah Muhammadiyah yang telah dipaparkan panjang. Semoga kuliah tadi menambah wawasan dan bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah kemuhammadian khususnya pada semester 4 pada semester ini. Terima kasih kita dan untuk para mahasiswa supaya resumnya supaya dikumpulkan ke dosen masing-masing. Sekali lagi hasil resumnya dari kuliah tadi supaya disampaikan diberikan kepada dosennya masing-masing. Saya kira demikian dan terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mari kita akhiri kuliah umum pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ustaz Samsul nanti materi ini dikirim ke saya PPT. Oh ya, tadi udah saya kirim, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Iya. Belum baca. Oke, terima kasih. Ibu, apa ini? Gerah apa ini? Ustaz Samsul. Capean mungkin ya. Oke. Sertanya tadi sampai 900. Ya, 900-an. Bagus. Banyak. Semoga membawa manfaat pada khususnya para mahasiswa dan kita semua. Saya live ya. Oke. Terima kasih, Pak Samsul. Ini